Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada suatu malam, seorang syekh melakukan perjalanan ke Mekah. Karena kelelahan, beliau mencari sebuah gubuk. Akhirnya, beliau menemukan lampu yang sangat redup dan kecil. Beliau memutuskan beristirahat di tempat tersebut. Di benak beliau bertanya, kok dasar saung ini sangat lembut dan empuk ya? Saking lelahnya, beliau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Tidurlah beliau dengan meletakkan tongkatnya dengan posisi berdiri. Ketika fajar, beliau terbangun untuk sholat dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah kurang lebih 7 langkah dari tempat peristirahatannya, beliau menyentuh darah dari ujung tongkatnya dan menemui ular raksasa yang sedang beranjak pergi. Tanpa disadari, ternyata semalam beliau tidur di lidah ular raksasa dan tongkatnya yang berdiri merintangi kedua gigi ular itu. Beliau pun langsung menyebut kalimat istighfar dan memuji kebesaran Allah SWT. Subhanallah, Mimin sampai ngeri membayangkannya. Siapakah beliau? Biar sobat tahu, silakan tonton sampai selesai dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya agar sobat tidak ketinggalan info Islam yang akan kami sajikan dalam video selanjutnya. Beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani yang dilahirkan di Tanara, Serang, Banten dari pasangan Kiai Umar bin Arabi dan Zubaidah pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, tepatnya dari jalur putra Maulana Hasanuddin atau Sunan Banten I. Syekh Nawawi Al-Bantani juga merupakan kakek buyut dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Usia 8 tahun bersama kedua adiknya, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal dan kemudian melanjutkan berguru kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Umur 15 tahun, Syekh Nawawi pergi ke Arab Saudi. Di sana beliau melakukan ibadah haji dan juga menimba ilmu. Di antara guru beliau yakni Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimyati, Ahmad Zaini Dahlan, dan Muhammad Khatib Al-Hambali. Setelah belajar di Mekah, Sayyid Nawawi melanjutkan belajar ke Mesir dan Syam. Semakin dewasa, ilmunya semakin bertambah, digunakannya untuk mengajar di Masjidil Haram. Murid-murid yang pernah diajarkannya, namanya juga santer tumbuh menjadi ulama besar Indonesia. Di antaranya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Soleh Darat, Semarang, Kiai Haji Dawud, Perak, Malaysia, dan masih banyak lagi murid beliau lainnya. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah menduduki posisi sebagai salah satu imam besar di Masjidil Haram yang sekaligus mengajar juga di sana. Kawan seperjuangannya yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Mahfud Ad-Tirmazi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Dalam catatan perjuangan kebangsaan, Syekh Nawawi termasuk bagian ulama pejuang yang berani melawan penjajah Belanda. Bahkan ketika di Mekah, Syekh Nawawi menghimpun santri-santri Nusantara agar menolak penjajahan dengan tidak mengikuti adat istiadat dan sistem yang diajarkan oleh Belanda. Syekh Nawawi wafat pada usia 84 tahun di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di Jannatul Mu'ala, Mekah. Meski wafat di Jazirah Arab, namun hingga kini setiap tahunnya selalu diadakan haul di tanah air, tepatnya di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, asuhan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Haul Syekh Nawawi selalu ramai dihadiri para santri Nusantara, bahkan mancanegara. Berikut karomah yang dimiliki Syekh Nawawi. Pertama, telunjuk bersinar dan dapat menjadi lampu penerang. Ketika dalam sebuah perjalanan dalam suqduf atau rumah di punggung unta, Syekh Nawawi pernah mengarang kitab menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Karena gelap, Syekh Nawawi kemudian berdoa kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, menerangi tangan kanan yang akan digunakan untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraqi Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah itu harus dibayarnya dengan telunjuk kirinya yang membekas. Luar biasa sekali ya sobat. Kedua, melihat Ka'bah dari tempat yang jauh. Ketika mengunjungi Masjid Pekojan, Jakarta yang dibangun oleh Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya Al-Alawi, Syekh Nawawi mengatakan bahwa arah kiblatnya salah. Diskusi pun terjadi di antara keduanya. Saat kesepakatan tidak bisa diraih, Syekh Nawawi remaja menarik lengan baju Sayyid Utsman agar melihat telunjuknya yang mengarah ke Ka'bah yang memang terlihat jelas.
Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari bahwa remaja yang bertubuh kecil itu telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbuka nur basyariyah. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil Syekh Nawawi. Sampai saat ini, Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser dan tidak sesuai aslinya. Biar lebih yakin, bisa sobat cek nih, hehehe. Ketiga, makam Syekh Nawawi masih utuh saat dibongkar. Telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama 1 tahun, kuburannya harus digali dan dipindahkan. Hal ini jugalah berlaku untuk makam Syekh Nawawi. Genap 1 tahun, kuburannya harus dibongkar. Namun, yang mengejutkan pihak yang membongkar makam ulama besar itu adalah jasadnya masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet dan tidak ada tanda-tanda pembusukan. Bahkan, kain kafan penutup jasad Syekh Nawawi tidak sobek dan tidak lapuk sedikitpun. Oleh pemerintah Arab Saudi, jasad beliau dikuburkan kembali, dan hingga sekarang makam Syekh Nawawi tetap berada di Ma'la, Mekah. Keempat, menghasilkan karya-karya yang fenomenal. Ketokohannya sebagai ulama juga terbukti pada karya-karya intelektualnya yang telah menuliskan sekitar 115 kitab, meliputi kitab ilmu fikih, tauhid, tafsir, tasawuf, dan hadis. Ratusan karya tulis yang sangat fenomenal dan bermutu tinggi akan terus menyirami umat Islam dengan karya abadi buah tangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga kita juga termasuk salah satunya ya sobat. Amin ya robbal alamin. Demikian biografi dan karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menjelaskan penguasaan ilmu lahiriah semata tanpa penguasaan ilmu batiniah akan berakibat terjerumusnya manusia dalam kefasikan. Sedangkan penguasaan ilmu batin semata tanpa ada perimbangan ilmu lahiriah akan menjadikan manusia terjebak pada perilaku sindik atau tidak berpegang teguh terhadap agama. Oh iya, apabila sobat ada tanggapan, silahkan sobat tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Don't judge people by cover. Salam moderat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di channel ini kita akan bercerita banyak hal tentang asmara, opini, kemudian horor, dan lain sebagainya.